Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan membahas update keadaan market crypto terbaru ya, karena memang kita ada bisa dibilang koreksi gitu ya, koreksi sesaat. Kenapa sih apa yang menyebabkan hal itu terjadi ya? Kita akan membahas hal itu, lalu kita lihat strategi kita tuh apa sekarang. Apakah kita boleh beli, apakah akan ada dam lanjutan dan lain-lain. Kita akan bahas di video kali ini. Jadi kalian bisa kalau kalian suka video ini, share videonya, like dan juga subscribe ya. Ngomongin tentang subscribe juga, sebenarnya channel ini baru aja reach 50.000 subscribers gitu ya. Jadi saya harus berterima kasih juga kepada kalian, sangat-sangat berarti support dari kalian. Karena tanpa kalian kita nggak mungkin nih channel ini bisa grow sampai 50.000 ya. Sekali lagi thank you for supporting me. And ya, mungkin itu aja. Kita akan langsung masuk aja dalam update keadaan market crypto kali ya. Kita coba masuk. Bitcoin turun sekitar 4% menyebabkan rata-rata market crypto juga turun sebenarnya. Apakah ini bear market? Sebenarnya bear market itu jadi kalau misalnya ini market crypto turun ya, bear market. Nah, kalau misalnya seperti ini, kalau kita lihat dari 24 jam terakhir, sebenarnya masih cukup lumayan. Kita lihat beberapa altcoin masih naiknya juga cukup lumayan. Kita perhatikan ada Shiba Inu, ada One Inch, naiknya tuh juga 42%, 37%. Holochain, hot gitu ya, hot lagi mulai bangun lagi nih. Ada Matic, ada Engine. Matic sempat kita bahas di video kemarin kayaknya di sini Matic ya, era baru untuk Polygon Matic. Kalian bisa nonton itu kalau kalian suka Matic juga. Cukup menarik untuk Matic sendiri prospek ke depannya. Nah, jadi sebenarnya kalau lihat dari keadaan sekarang ya cukup opportunity atau kesempatan yang bagus untuk membeli beberapa coin yang fundamentalnya kuat dan memang cukup terkoreksi gitu ya. Nanti kita coba bahas dulu apakah bisa terjadi dam lanjutan. Nah, nanti kita coba di teknikalnya. Kita lihat Fear and Greed Index. Fear and Greed Index di 73. Mungkin karena adanya tadi sempat drop ya, mungkin nanti kita bisa besok ini kan update selanjutnya ya, sekitar 8 jam lagi. Mungkin kita bisa di daerah kuning atau mungkin neutral lah gitu ya. Hopefully seperti itu. Jadi kita harus berhati-hati nih kalau misalnya market sudah di extreme grade. Karena kemarin kita lihat kan market di extreme grade ini. Kalau sudah masuk extreme grade harus berhati-hati. Don't be greedy gitu ya. Be fearful when others are greedy kan. Kembali lagi di situ. Nah, ini adalah penyebabnya sebenarnya. Sebenarnya nggak ada begitu berita FUD atau berita fear, uncertainty, drop di market crypto ya terakhir-terakhir ini. Jadi ya kenapa bisa turun? Lebih ke arah leverage aja sih ya. Jadi terlalu market kriptonya itu terlalu over leverage. Artinya banyak orang yang main futures juga dan lain-lain lah gitu ya. Nanti kita bahas lebih detail lagi. Bitcoin drops $1.000 in 5 minutes in fresh dip below 60k. Jadi ini turun di bawah $60.000 kira-kira kayak gitu ya. Kenapa penyebabnya? Ini adalah salah satu penyebabnya. Data showed ada sekitar $500 juta being liquidated in a single hour across cryptocurrency. Jadi di market crypto ada sekitar 500 juta nih yang kena likuidasi. Jadi ini bisa dibilang long squeeze. Mungkin banyak orang yang set ordernya tuh long. Jadi artinya buy low sell high gitu ya. Karena memang cukup bullish market crypto tapi ternyata di long squeeze malah dia turun gitu ya. Makanya banyak yang terjadi likuidasi. Kita bisa lihat dari chartnya di sini. Nah, ini ya total liquidation terakhir. Ini selama in the past 24 hour ada sekitar 186.000 traders were liquidated. Kita bisa bahas di sini. Ada largest single liquidationnya di mana. Nah, selama 12 jam terakhir ya, karena memang drop ini baru terjadi ya hampir 12 jam yang lalu lah gitu ya. Kira-kira kita bisa lihat nih, banyakan itu di Ethereum, di Bitcoin, di Polkadot, di Cardano, Dogecoin, ada di Shiba juga lumayan. Filecoin, Solana, dan XRP ini berarti ini top-top yang kena ya. Kita bisa lihat juga nih exchange apa yang kena likuidasi. Binance salah satunya cukup banyak. Ada Huobi, Bybit, FTX, Bitfinex, dan lain-lainnya gitu ya. Nah, kita coba lihat dari di sini market dips below 59k. Ini sebenarnya alasannya sama. Karena apa? Karena memang marketnya over leverage. Nanti saya coba kasih lihat nih chartnya tuh sebenarnya ini, tapi ini agak sedikit blurry ya. Nanti saya bikin chart yang jelas. Nah, makanya di sini banyak yang bilang karena kalau market over leverage, artinya apa? Artinya volatilitasnya tuh besar. Artinya ya bisa aja terjadi kita mengalami koreksi seperti yang kita alami sekarang. Gitu. Nah, ini adalah chartnya. Kita coba dari sini. Bentar ya. Nah, ini ya. Bitcoin All Exchange Estimate Leverage Ratio. Jadi ini adalah Bitcoinnya. Yang warna putih sendiri adalah harga harga US dollarnya gitu ya. Yang warna putih harga Bitcoin di US dollar. Yang warna ungu ini adalah Bitcoin All Exchanges Estimate Leverage Ratio. Jadi ini adalah rasionya. Rasionya itu gimana? Rasionya adalah open interest dibagi oleh Bitcoin Reserve. Jadi ini bukan teknikal. Ini bisa kita bilang namanya on-chain data. Kita mau lihat nih, datanya tuh ada apa aja sih di sini. Dan kita bisa lihat, perhatikan di sini bahwa memang market cukup over leverage. Kita bisa perhatikan, ini saya coba reset zoom dulu ya. Nah, di sini terakhir kali kita di atas ini itu di sekitar November 2020 gitu.
Dan ini terakhir kali sempat kita drop di lumayan tinggi juga waktu over leverage itu di April, dan kita tahu di April itu terjadi apa. Selanjutnya di bulan Mei kita ada drop yang cukup signifikan karena memang marketnya lagi over leverage, dan over leverage itu indikasi marketnya kurang sehat sih sebenarnya ya. Dan ini yang membuat banyak orang yang bilang short term bearish dulu nih, karena Bitcoinnya juga over leverage. Kita bisa dari sini masih cukup tinggi juga sebenarnya di sini ya. Jadi mungkin ada bisa flush lanjutan untuk menurunkan ininya, rasionya, estimate leverage ratio sih. Itu menurut saya sih kira-kira kayak gitu ya. Tapi untuk long term ya, sebenarnya kalau kita perhatikan di sini dari exchange flow-nya sendiri, kita bisa lihat, saya suka lihatnya dari exchange reserve sebenarnya. Aduh, ini ada ini. Kita lihat dari sini Bitcoin all exchanges reserve di sini cukup bullish juga. Artinya apa? Di sini exchange reserve-nya tuh turun Bitcoin-nya. Artinya apa? Artinya lebih banyak orang mengeluarkan Bitcoin-nya dari exchange, mungkin ke external wallet dan lain-lain. Artinya cukup bullish karena orang beli itu untuk long term hold gitu ya, untuk investasi lah. Jadi dikeluarkan, kira-kira kayak gitu. Nah, ini ada analisa dari si Plan B. Plan B sendiri kita tahu lah Plan B itu siapa ya. Dia analis kripto, tapi biasanya dia lebih majority ke Bitcoin sih ya. Dia bilang apa? Ini adalah classic step 1 liquidate all leverage longs, karena memang banyak yang cukup bullish kan, banyak yang cukup bullish. Jadi dilikuidasi yang over bullish lah gitu ya. Kita tetap harus realistik juga. Step 2-nya roket, tandanya roket. Artinya apa? Artinya mungkin setelah kita likuidasi sekarang, tandanya beberapa hari, mungkin beberapa minggu ke depan kita udah bisa naik lagi. Kira-kira kayak gitu ya. Lalu kita lihat lagi di sini. Ini adalah chart dari 2017 dan 2021 untuk Bitcoin. Perhatikan kesamaannya, di mana bounce di bulan Juli, lalu dia sempat ada bounce lagi di bulan September tanggal September 23 2017. Kita di 2021 ini bounce-nya di September 30 2021. Gitu ya. Dan memang kalau kita perhatikan lagi lebih detail lagi ya, sebenarnya ini di 2017 ini ada sedikit koreksi di bulan Oktoberan gitu ya. Dan ini kita juga mengalami koreksi yang sama sih di bulan Oktober. Kalau bisa berdasarkan chart ini, memang tandanya ini kita mungkin bisa langsung melanjutkan bullish lagi, nggak ada dump lanjutan, nggak ada penurunan lanjutan gitu ya. Tapi kembali lagi sih, kita harus lihat dari chart yang tadi, yang ini ya, bukan yang ini ya, yang satunya lagi ya, kalian tahu ya, yang over leverage itu ya, karena masih cukup tinggi sebenarnya menurut saya. Jadi ya masih harus berhati-hati. Kita lihat dari sini, ini dari si TechDev, kita sering cover juga tweetnya dia. Dia bilang apa? Dia bilang, I can almost promise you, dia bilang, saya bisa menjanjikan kalian, kalau misalnya kalian freaking out di dalam minor ABC correction ini, di mana kita mengalami correction, you will probably exiting the market in November. Kenapa dia bilang kita bakal exit market crypto di November? Mungkin kapok gitu ya. Karena kenapa? Karena kalau kita perhatikan, menurut analisa dia, Bitcoin ini sekarang di 2021 ini mengikuti harga Bitcoin 2017 yang warna biru gitu ya, dan 1970-an gold fractal gitu ya. Kita bisa melihat kesamaannya sebenarnya. Ini sempat kita cover di beberapa video sebelumnya sih untuk persamaan ini. Dan kedua hal ini point out di mana dia point out bahwa di bulan November ini, kita bisa perhatikan tanggalnya di sekitar November sampai Desember, mungkin pertengahan hampir akhir kira-kira di sini ya, akan ada drop yang cukup lumayan besar gitu ya. Dan ya kalau misalnya kita di sini kita agak panik, ya mungkin di November ini kita bakal panik banget nih gitu ya. Karena kalau berdasarkan ini dan benar-benar play out, kita lihat nih chart Bitcoin yang sekarang yang warna hijau dan merah ini hampir persis ya dengan chart yang warna line chart yang warna biru dan warna kuning gitu. Jadi ya berhati-hati lah kalau misalnya seperti ini ya. Kalau misalnya kalian buat trading, harus disiplin juga untuk take profit gitu-gitu ya. Kita masuk aja ke dalam technical sekarang, dan ini memang sudah kita mention juga sih di beberapa video juga, bahwa memang Bitcoin ini rally-nya sudah cukup luar biasa. Dari September 30 kita lihat dia rally 66% dan belum ada koreksi yang luar biasa, belum ada koreksi yang signifikan lah gitu ya. Dan kita lihat sekarang kita mengalami koreksi, jadi ini cukup bagus. Kenapa dinamakan ABC correction? Karena kalau kita perhatikan lagi di sini ya, ini ada head and shoulder-nya. Saya hide dulu kali ya head and shoulder. Nah, di sini ya ada ABC correction, di mana kita bisa perhatikan nih ABC correction biasanya tuh seperti ini. Ada, bentar ya. Nah, ada A di sini, ada B, ada C gitu. Jadi biasanya seperti ini. Dan pertanyaan kita adalah kapan ini kita mendapatkan C wave kita gitu ya? Apakah di sini sudah bottomnya atau bottomnya di sini gitu ya? Itu yang kita mau tahu. Nah, beberapa hal, mungkin kita masuk aja ke time frame 4 jam. Yang pertama yang saya lihat ini, kalau misalnya kita perhatikan, ini
Fibo-nya saya matikan dulu ya. Sebelumnya kita sempat bahas sih sebenarnya ya, ada support di sekitar 58.000. Ini adalah exponential moving average 20-nya di time frame daily. Ini kan di time frame 4 jam ya. Jadi ya ini sempat tertahan memang. Tapi kita lihat lagi nih next supportnya tuh di berapa. Ini saya coba hide dulu atau delete dulu Fibonacci-nya di sini. Dan kita pakai head and shoulder. Jadi banyak orang analis ini bilang bahwa memang kita membentuk pattern head and shoulder. Ada left shoulder, head, sama right shoulder. Dan pattern ini nggak begitu bagus gitu ya. Kenapa? Karena kalau misalnya menurut technical targetnya, bisa kita ambil tuh dari headnya ke neckline di bawah sini. Gitu ya. Nah kita lihat nih pada saat dia breakdown ke bawah. Dan memang ini pas pada saat dia breakdown ke bawah, technical target kita tuh di sekitar 52.800. Nah, 52.800 itu apa sih? 52.800 adalah previous high kita sebelumnya, ya top kita di bulan September awal ya di sini. Jadi memang ini adalah support yang cukup kuat juga di level ini. Pertanyaannya adalah apakah kita bakal turun ke sini? Karena memang cukup dalam juga. Kalau kita perhatikan dari sini, cukup sekitar 10% drop lagi. Jadi kalau kita perhatikan dari paling atas untuk Bitcoin aja, ini turun sekitar 20%. Lalu kalau kita bandingkan dengan nasib altcoin yang belum recover, kalau Bitcoinnya turun seperti ini, akan lebih susah juga untuk altcoin. Kalau menurut saya sendiri sebenarnya, ini bisa kita jadikan target sebenarnya 52.800. Tapi saya lihat mungkin nggak terjadi technical target ini. Memang karena beberapa hal kali ini, kalau misalnya Bitcoin ada bearish target seperti ini, ada penurunan, biasanya dia tuh nggak nyampe ke level target ini. Jadi salah satunya sebenarnya supportnya juga kuat. Salah satu support yang kuat itu sebenarnya di level ini nih. Di sekitar level 55 ribuan. Jadi kalau menurut saya mungkin bottomnya kalau misalnya Bitcoin turun lagi, itu mungkin di sekitar 53 sampai 55 ribu. Nah, di zone ini. Kenapa? Karena kita perhatikan di zone ini, dia sempat terkonsolidasi juga kan. Di sini nih, terkonsolidasi. Ini ada support, ada resisten juga cukup kuat sih yang sebelumnya ya. Nah, kalau misalnya seperti ini, next time-nya ini bisa menjadi support untuk Bitcoin. Hopefully dia bisa bounce di daerah ini. Kalau misalnya kita turun lagi gitu ya. Jadi kalau misalnya ada ABC correction, jadi seperti ini A, B, C gitu ya. Jadi C-nya di sini, bottom-nya mungkin kita bisa naik lagi. Jadi ini adalah skenario untuk saya, tapi keep in mind bahwa mungkin di sini masih bisa turun lagi gitu ya. Kenapa masih bisa turun lagi? Karena ya tadi yang tentang leverage itu. Apakah sekarang bisa bounce? Sebenarnya sekarang bisa bounce. Jadi kalau kalian tanya strategi paling optimum apa untuk sekarang? Sebenarnya ya masuk sekarang dulu, masuk beberapa. Jadi masuknya itu bertahap. Jadi jangan masuk langsung all in. Jadi masuk bertahap dulu di sini. Misalnya siapa tahu dia naik ke atas. Kalau ternyata Bitcoinnya naik doang di rift rally terus langsung turun lagi ke neckline ini ke bawah sini, yaitu kita sudah ada extra fund atau ada dana lagi yang siap untuk menampung lah, istilahnya kayak gitu ya. Karena untuk outlook sendiri ya untuk sekarang masih cukup bullish sih sebenarnya. Jadi mungkin dia dari rally naik terus turun juga. Bagaimana dengan altcoin? Nah ya, mungkin ini pertanyaan yang penting juga karena kita nggak mau lihat terlalu fokus kepada Bitcoin juga ya, karena mungkin holdings kita banyak yang majority di altcoins. Nah kalau untuk altcoins ini ada perubahan tren di altcoin. Ini sempat kita prediksikan juga di beberapa video sebelumnya, cukup tepat, ada mengalami pullback. Ini saya coba dilihat dulu ya. Nah, sekarang kita bisa perhatikan nih, Bitcoin dominance sendiri ini tuh membentuk downtrend, ya kan? Dia membentuk lower low. Ya dah, di sini terus dia turun lagi ke bawah. Nah, dia membentuk lower low lagi. Ini sempat ada pullback ke atas. Nah, hopefully sorry ya. Nah, yang kita harapkan adalah dia tidak membentuk higher yang baru gitu. Jadi dia nggak membentuk higher di sini. Jadi kalau gini dia naik lagi nih, membentuk tren baru lagi. Yang kita mau adalah trennya tetap turun, jadi mungkin di sini mungkin masih bisa naik sedikit, tapi itu di bawah level 45% untuk Bitcoin dominance. Jadi dia turun lagi ke bawah membentuk lower low baru. Dengan seperti ini, walaupun Bitcoin koreksi, tetap ada beberapa altcoin yang masih bisa overpowering Bitcoin atau misalnya mungkin overperform Bitcoin lah. Karena kita bisa lihat sekarang ya, masih banyak yang overperform. Kita ada yang naiknya cukup luar biasa gitu ya. Jadi nggak akan semua altcoin itu ada efek. Dan kita menunggu sebenarnya break trend dari yang break yang warna kuning ini. Jadi yang warna kuning ini akan menjadi signifikan sekali sih kalau menurut saya di Bitcoin dominance ini. Once pada saat kita sudah bisa turun dari sini, nah ini mungkin altcoin season baru bisa terjadi gitu ya. Karena ini di bawah sekitar 43%. Artinya altcoin performanya lebih bagus daripada Bitcoin dan kita menunggu hal itu sih. Jadi kalau untuk sekarang pasti akan ada beberapa altcoins yang performingnya cukup bagus, tapi juga akan ada yang terdampak gitu. Jadi ini sebenarnya adalah good opportunity untuk kita beli ya. Tapi ya kembali lagi harus disclaimer on tadi dan do your own research juga, dan tetap kalau menurut saya lebih baik masuknya itu secara bertahap bukan all in langsung. Kira-kira kayak gitu aja sih video untuk hari ini, update dan alasan kenapa market crypto turun. Jangan lupa like videonya, comment, share, and see you in the next video. Bye bye.